Baik, bagi orang-orang yang sudah berbuat salah, maka masih ada solusi dalam Islam. Itulah bab kita yang ketiga, taubat. Taubat ini teman-teman, secara etimologi adalah berhenti dari sesuatu, secara bahasa. Secara terminologi adalah berhenti dari perbuatan hina dan terlarang dalam agama karena Allah yang Maha Suci. Kita tinggalkan dosa-dosa karena Allah yang larang, itu namanya taubat. Taubat ini teman-teman sekalian, dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 88 ayat perintah untuk bertaubat, banyak sekali. Dan hukuman dalam Islam banyak ya. Ada hukuman dari Allah langsung bagi pelaku dosa, biasanya sejenis dengan perbuatannya, atau mungkin Allah datangkan cobaan atau hukuman bagi dia yang berat bagi dia untuk bersihin. Kalau dia berbuat dosa-dosa tertentu, seperti dosa yang berhubungan dengan hudud namanya. Hudud itu kayak orang berzina, itu kan ada hukuman cambuk. Mencuri, dipotong tangannya, membunuh, dipenggal lehernya. Ini hukuman tambahan nih, selain hukuman yang Allah akan datangkan buat dia. Kalau ada orang berbuat hudud, mencuri, berzina, dan kepergok, kedapatan, hukumnya dikisos. Kalau laki-laki, perempuan belum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau sudah berzina, sudah menikah, hukumnya dirajam, gitu kan. Orang yang berzina sementara dia sudah nikah, berarti dia mengancam dirinya dibunuh. Halal itu bagi pemerintah, bukan individu ya. Bagi pemerintah setempat, bukan orang-orang individu di sini. Kemudian orang yang mencuri sama, dipotong tangannya. Kalau kepergok, tapi dalam Islam kalau tidak kepergok dan dia taubat, maka dimaafkan. Contoh gini, ada teman-teman di sini yang hadir mungkin atau di luar sana lah, pernah berzina, pernah ganggu istrinya orang, pernah berzina sama suaminya orang, pernah buat zina. Dia tidak tahu hukumnya atau mungkin dia anggap remeh dulu. Sekarang sudah taubat. Tidak ada dalam Islam datang melapor sama ustadz atau kiai, ini saya pernah berzina, bagaimana caranya? Nggak ada pengakuan dosa. Antara anda dengan Allah sudah, tutup itu. Kita disuruh tutupin aib kita. Nggak boleh sengaja ceritain orang. Saya dulu pernah berzina, saya dulu pernah begini, nggak ada dalam Islam. Tutup. Orang lain kalau buat salah kita tahu, suruh tutupin. Kata Nabi SAW, man satara musliman, satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang tutupi aib saudaranya muslim, Allah tutupin aibnya hari kiamat. Kita nggak boleh ceritain teman-teman. Tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Tapi kalau dia kepergok, ditangkap, hukumannya dihukum. Kalau dia taubat, kalau berhubungan dengan dosa hamba-hamba, seperti mencuri misalnya, dia taubat nih, pernah dia mencuri, pernah buat nota palsu, pernah ngambil barangnya temannya, intinya apa yang mencuri, dia taubat sekarang, baru tahu hukum, maka dia taubat kepada Allah nasuha, karena dosa besar mencuri, taubat, janji tinggalkan dosa itu, tidak ulangi lagi mencuri, sesali, janji sama Allah tidak mengulanginya. Yang keempat, sibukkan dirinya dengan amal soleh. Tapi kalau dosa ini berhubungan dengan makhluk, mencuri misalnya ada barangnya orang, harus dikembalikan. Nggak boleh enggak. Kalau zina, antara kita sama Allah, taubat nasuha dimaafkan. Tapi ingat teman-teman, jangan ulangi. Karena pengulangan dosa ini, berarti kembali lagi ancaman-ancaman tadi. Hidup sumpek, sesat, ada syaitan yang mendampinginya, susah khusyuk. Sedikit saja kita mau sholat digoda sama syaitan, tidak bisa kita konsentrasi. Tapi makin bersih dari dosa, makin bersih, makin enak kita ibadah. Bersedikit baru niat mau bangun malam, terbangun tengah malam. Baca Quran tersentuh. Hadir majelis ilmu berubah menjadi orang lebih baik. Jadi karena dosanya sudah makin tipis. Saya kasih begini timbangannya teman-teman. Kalau tangan kiri saya ini misalnya dianggap timbangan dosa, tangan kanan saya ini timbangan amal soleh ya. Kalau amal solehnya teman-teman sekalian masih berimbang sama dosanya, maka tidak akan pernah bisa khusyuk. Mustahil. Kenapa? Ada dosa yang ganjal. Apalagi kalau dosanya lebih banyak. Tiap hari buat dosa, sholat iya, tapi masih bohong. Sholat iya, tapi masih zina, masih mabuk. Maka dosanya lebih banyak dari pahalanya. Ini lebih susah lagi, tambah nggak bisa khusyuk. Teman-teman coba lihat ya, kalau dosa ini ditahan, bertobat sama Allah, dikunci kerannya, tutup pintunya.
Lalu amal soleh dikerjakan, yang sudah rutin, 5 waktu sholat, baca Al-Quran berapa ayat setiap hari, zikir pagi sore, hadir majelis ilmu, jagalah sholat. Ini rate-nya kan naik nih, karena kita beribadah. Dosa ditahan, karena kita nggak buat. Nanti ini akan datangkan kehusyuan teman-teman. Tiba-tiba kita jadi tersentuh, jadi ingat akhirat, ingat dosa-dosa kita dulu. Tiba-tiba kita jadi mau berbakti sama orang tua kita yang sudah lama kita nggak hubungin. Ini nanti naik terus rate-nya nih. Dan ini teman-teman, amal soleh yang kita kerjakan akan menghabiskan dosa kecil itu. Akan dimaafkan dosa kecilnya. Akan dimaafkan dosa-dosa kecilnya. Maka ini penting untuk dijaga.